Saudara, juga menjadi sorotan lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterangan saksi Yusmada, mantan Sekda Tanjung Balai yang menyebut adanya orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin di KPK. KPK juga akan memanggil sejumlah saksi untuk mencari fakta hukum baru di persidangan. Pemeriksaan saksi lain ini menurut PLT juru bicara KPK Ali Fikri dilakukan untuk mendalami pernyataan saksi Yusmada di persidangan sebelumnya. Melalui keterangan para saksi lain, nantinya majelis hakim akan melihat ada atau tidaknya kaitan dengan kebenaran pernyataan Yusmada. Walaupun demikian, hingga kini KPK masih belum menyebut nama-nama saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. KPK memastikan setiap fakta persidangan menjadi catatan khusus bagi jaksa KPK dalam membentuk fakta hukum bagi pengembangan perkara. Sekalipun keterangan dari saksi ini kemudian dibantah oleh terdakwa di depan persidangan, KPK tidak berhenti sampai di sini. Kami akan mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi lain, sehingga tentu harapannya fakta-fakta sidang dari keterangan saksi ini dapat dinilai apakah hanya berdiri sendiri ataukah ada hubungan dengan keterangan saksi lain sehingga membentuk sebuah fakta hukum yang bisa ditindaklanjuti oleh tim jaksa KPK. Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris melalui pesan singkat kepada Kompas TV mengaku tidak mengetahui keberadaan 8 orang dalam Aziz Syamsuddin di tubuh KPK. Dewas juga tidak pernah menerima laporan terkait 8 orang yang menjadi perpanjangan tangan Aziz di KPK. Tidak pernah ada laporan resmi ke Dewas terkait 8 penyidik atau orang dalam KPK yang katanya bisa mengamankan kepentingan AS atau Aziz Syamsuddin. Saya baru tahu dari media, ujar Haris. Informasi mengenai 8 orang dalam Aziz Syamsuddin di KPK pertama kali muncul dalam persidangan kasus suap dengan terdakwa mantan penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Saksi Yusmada yang merupakan mantan Sekda Tanjung Balai menyebut bahwa tak hanya Robin, tapi Aziz juga punya 8 orang untuk memuluskan penghentian kasus suap jual beli jabatan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Bahwa dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPRD, karena dipertemukan di rumah Aziz, Jakarta. M. Syahrial juga cerita bahwa Aziz punya 8 orang KPK yang bisa digerakkan oleh Aziz untuk kepentingan Aziz, OTT atau amankan perkara. Salah satunya adalah Robin. Nah, pertanyaan saya ini terkait yang saudara dengar dari M. Syahrial, itu Aziz Syamsuddin ada menerangkan OTT atau amankan perkara. Ini perkara apa maksudnya? Nggak ada yang disampaikan, Pak. Ini dalam kurung untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Oke, kepentingan Aziz Syamsuddin maksudnya apa? Kepentingan apa? Saya kurang tahu, Pak. Cuma ngomong untuk kepentingan Aziz Syamsuddin begitu aja? Iya, Pak. Hanya ngomong-ngomong apa aja gitu, Pak. Ini kan BAP saudara ya, bisa digerakkan oleh Aziz Syamsuddin untuk kepentingan Aziz Syamsuddin. Nah, kepentingan Aziz Syamsuddin nggak diceritakan oleh Mas Syahrial. Cuma ngomong gitu aja, tapi kalimatnya seperti itu. Iya, Pak. Salah satunya adalah Robin. Keterangan yang disampaikan saksi Yusmada tidak bisa dianggap enteng. KPK harus bisa membuktikan transparansi dan independensinya dalam penuntasan kasus-kasus yang tengah bergulir. Jangan sampai ada main mata dalam pemberantasan korupsi yang membuat penyidikan kasus tidak menyentuh nama-nama yang menjadi inisiator dan sumber terjadinya korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana perkembangan terkini terkait dengan informasi adanya dugaan 8 orang dalam Aziz Syamsuddin di tubuh KPK? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di gedung KPK Jakarta. Alfa, KPK menyebut akan memanggil saksi-saksi lain untuk mendalami keterangan saksi Yusmada, mantan Sekda dari Tanjung Balai ini. Dan apakah sudah ada informasi siapa-siapa saja yang akan dipanggil? Sampai saya menyampaikan laporan ini, Herjudo dan juga saudara, belum ada informasi terbaru apakah ada banyak nama yang akan dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait pendalaman informasi mengenai adanya 8 orang dalam dari Aziz Syamsuddin di tubuh KPK. Terakhir, PLT Jubir KPK, Ali Fikri, ini menyebut bahwa beberapa nama yang kemungkinan akan diungkapkan nanti akan di cross check kembali dan akan
melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi ini di hadapan majelis hakim untuk kemudian bisa mendapatkan fakta-fakta persidangan baru dan kemudian mendalami apakah ada keterkaitannya kasus ini dengan kasus Stefanus Patuju dan juga keterkaitannya dengan kasus Aziz Syamsuddin dalam melancarkan kong kali kongnya dengan penyidik-penyidik KPK. Sedangkan untuk kasus pengungkapan informasi ini sebenarnya juga sudah disampaikan pertama kali ketika Yusmada menjadi saksi di persidangan kasus Stefanus Robin Patuju pada 4 Oktober lalu, dan ada beberapa nama yang kemungkinan bisa diperiksa oleh KPK untuk pertama kalinya, yaitu pertama ada Stefanus Robin Patuju selaku ex penyidik KPK yang juga kemungkinan mengetahui 7 orang lain yang berada di dalam KPK karena sesama rekannya sebagai penyidik KPK. Kemudian juga ada kemungkinan bisa meminta pernyataan dari Aziz Syamsuddin karena ini berkaitan pula bahwa Aziz Syamsuddin ini diketahui sebagai inisiator dan akan menjadi sumber informasi yang dimiliki oleh KPK untuk bisa mendalami informasi-informasi tersebut. Dan terakhir kemungkinan besar KPK ini bisa meminta kesaksian dari mantan wali kota Tanjung Balai yaitu M. Syahrial karena informasi pertama kalinya menurut Yusmada bahwa M. Syahrial ini memberi info ada 8 orang dalam di KPK yang akan membantu Aziz Syamsuddin dalam melancarkan dan menghentikan kasus-kasus penyidikan yang ada di KPK yang berkaitan dengan dirinya. Selain itu juga yang menjadi menarik Herjuno dan juga saudara bahwa keberadaan orang dalam di KPK ini sebenarnya sudah diketahui oleh ex mantan penyidik KPK yaitu Novel Baswedan. Melalui cuitannya di Twitter ini disebutkan bahwa sebelumnya ketika pengungkapan kasus Stefanus Robin Patuju, ex penyidik KPK, Novel Baswedan ini sudah melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pengawas KPK, tetapi memang tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga hal ini yang kemudian bisa diperdalam oleh KPK untuk mendapatkan fakta-fakta terbaru jika memang benar ada orang dalam Aziz Syamsuddin di tubuh KPK, sehingga ini mempersulit KPK dalam menjalankan penyidikan-penyidikan terhadap kasus-kasus besar, apalagi yang berkaitan dengan tokoh politik besar seperti Aziz Syamsuddin. Herjuno. Ya, Alfa, kita tentu masih menunggu fakta persidangan dari para saksi yang akan dipanggil ini. Namun jika terbukti benar, apa konsekuensi terberat yang bisa menjerat pegawai KPK ini? Jika memang terbukti karena pemeriksaan saksi ini akan dilakukan di hadapan majelis hakim, maka besar kemungkinan bahwa mereka akan dikenai hukuman karena ini sudah disebut melanggar hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Stefanus Robin Patuju karena bersinggungan atau berinteraksi langsung dengan tersangka dan menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi kalau dari internal KPK sendiri, ini Dewas atau Dewan Pengawas KPK ini bisa mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan kepada Robin Patuju, yaitu dengan melakukan pemecatan. Karena di sini posisinya ex penyidik KPK yaitu Stefanus Robin Patuju ini melakukan penyalahgunaan kekuasaannya dengan berinteraksi langsung dengan tersangka untuk kepentingan pribadi, dan hal itu diatur di dalam peraturan Dewas nomor 2 tahun 2000 tentang penindakan kode etik dan pedoman perilaku, sehingga besar kemungkinan apabila memang ada 8 orang lain dan terbukti di hadapan majelis hakim ini akan dilakukan pemecatan oleh Dewas KPK. Herjuno. Baik, bila terbukti maka akan mendapatkan sanksi terberat yaitu pemecatan dari KPK. Terima kasih rekan Alfania Rizky dari Gedung KPK Jakarta.